Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pelanggaran privasi media sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Teknologi Informasi. Kasus yang kami pilih adalah kebocoran data Twitter 2023 sebagai penyalahgunaan data dan etika perlindungan privasi. Berikut adalah nama anggota kami, yaitu ada saya sendiri, ada Bani Hairil Anam dengan NIM 23010-2006. Saya Ajril Rojaan Fauji dengan 230101029. Saya Nova Fitri dengan 2301012101. Untuk pembahasan yang pertama akan dibacakan dan dijelaskan oleh Azril Rojaan. Silakan. Kebo- Kebocoran data ini pertama kali diketahui publik pada Januari 2023. Setelah lebih dari 200 juta data akun Twitter dibagikan secara gratis di forum peretas. Namun, akar permasalahan berasal dari eksploitasi kerentanan API Twitter yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2022. Data ini dikumpulkan sebelum Twitter memperbaiki celah tersebut pada Januari 2022. Penyebab utama adalah eksploitasi pada API Twitter yang memungkinkan peretas memasukkan email atau nomor telepon dan mendapatkan akun Twitter yang terkait. Kerentanan ini disalahgunakan untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Peretas menggunakan script otomatis atau automated scraping untuk mencoba jutaan alamat, email, dan nomor telepon ke API Twitter. API akan mengembalikan data akun seperti username yang terkait dengan email atau nomor yang dicoba. Hasilnya adalah kumpulan besar data akun Twitter yang dipasangkan dengan alamat email. Jenis data yang bocor. Total data yang bocor mencapai lebih dari 200 juta akun Twitter. Dalam beberapa laporan disebut sampai 235 juta. Sebaran pengguna tidak disebutkan secara resmi berdasarkan negara, namun karena basis pengguna Twitter adalah global, maka pengguna dari seluruh dunia memungkinkan terdampak, termasuk dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Jenis data yang bocor itu meliputi alamat email, username, nama lengkap, ID pengguna, tanggal pembuatan akun, jumlah pengikut, dan informasi publik lain yang tersedia di profil. Fak- Fakta latar belakang. Kebocoran data ini berdampak besar terhadap privasi pengguna. Pengguna yang menyembunyikan identitas asli mereka, seperti jurnalis, aktivis, atau whistleblower, bisa terekspos identitas aslinya jika alamat email mereka bocor. Dengan alamat email yang bocor, identitas asli pengguna bisa diungkap melalui pencocokan ke database publik lain, misalnya kebocoran lain, situs pelacakan email, atau media sosial lain. Dalam forum gelap atau dark web, data seperti ini dijual atau dipertukarkan untuk keuntungan finansial. Data Twitter yang bocor bahkan sempat dibagikan gratis sebagai bentuk unjuk kekuatan atau kompetisi antar hacker. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada poin cara penyalahgunaan data dan dampaknya. Yang pertama ada phishing, adalah metode penipuan di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi. Dalam konteks kebocoran data Twitter ini, alamat email yang bocor dapat dimanfaatkan untuk mengirim email palsu yang tampak resmi, mengarahkan korban ke situs web palsu yang meniru halaman login Twitter. Setelah korban memasukkan kredensialnya, informasi tersebut dicuri oleh pelaku. Teknik ini semakin canggih dengan adanya layanan phishing as a service atau PHAAS yang memungkinkan bahkan penjahat siber pemula untuk melancarkan serangan phishing dengan mudah. Metode selanjutnya ada doxing dan de-anonymisasi. Doxing adalah tindakan mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara online tanpa izin, seringkali dengan niat jahat. De-anonymisasi adalah proses mengidentifikasi individu dari data anonim. Dalam kasus kebocoran data Twitter ini, informasi seperti alamat email dapat digunakan untuk menghubungkan akun anonim dengan identitas asli pengguna, membahayakan privasi mereka. Hal ini dapat menyebabkan pelecehan, ancaman, atau bahkan bahaya fisik. Next, Kang Azril. Ke yang C, Kang Azril, konten. Eh, Jadi Selanjutnya ada udah cara penyalahgunaan yang ketiga yaitu
Credential stuffing adalah teknik di mana pelaku menggunakan kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang diperoleh dari pelanggaran data sebelumnya untuk mencoba masuk ke akun lain. Karena banyak pengguna menggunakan kredensial yang sama di berbagai platform, pelaku dapat dengan mudah mengakses akun lain jika kredensial tersebut cocok. Serangan ini sering-sering dilakukan secara otomatis menggunakan bot, memungkinkan pelaku mencoba ribuan kombinasi dalam waktu singkat. Selanjutnya ada dampak kebocoran pada pengguna. Yang pertama ada kerugian langsung. Pengguna dapat mengalami berbagai kerugian langsung akibat kebocoran data seperti akun media sosial dibajak atau diakses tanpa izin, menerima spam atau email phishing yang meningkat, informasi pribadi disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Yang selanjutnya ada risiko jangka panjang, contohnya seperti penyalahgunaan identitas untuk aktivitas ilegal, kerugian finansial akibat penipuan, dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan terhadap platform digital seperti Twitter ini. Contoh nyatanya, menurut laporan Wired, kebocoran data Twitter mengekspos alamat email dari sekitar 200 juta pengguna, meningkatkan risiko phishing dan deanonimimisasi. Data ini tersedia secara luas di forum peretasan, memungkinkan pelaku kejahatan siber untuk menargetkan pengguna dengan serangan yang lebih personal dan sulit dideteksi. Ada potensi risiko lain di masa depan, contohnya seperti kebocoran data dapat menimbulkan risiko tambahan di masa depan seperti penyalahgunaan data untuk serangan rekayasa sosial yang lebih canggih, peningkatan serangan siber terhadap akun lain yang menggunakan kredensial serupa, penggunaan data oleh aktor negara atau kelompok kriminal untuk tujuan spionase atau sabotase. Baik, selanjutnya ada tanggung jawab perusahaan Twitter. Sebagai perusahaan teknologi besar, Twitter punya tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga keamanan data para penggunanya. Saat seseorang membuat akun, mereka mempercayakan informasi pribadinya seperti email, nomor telepon, dan data lainnya ke platform. Kepercayaan itu harus dijaga dengan sistem yang aman dan kebijaksanaan yang melindungi privasi pengguna. Yang jadi masalah juga adalah cara Twitter menangani kasus ini. Banyak pihak menilai mereka tidak cukup terbuka dalam menyampaikan informasi kepada pengguna. Padahal dalam situasi seperti ini, perusahaan harusnya langsung memberitahu penggunanya yang terdampak, memberi edukasi soal langkah pencegahan seperti mengganti email atau mengaktifkan 2FA, dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli. Jadi, prinsip etika yang seharusnya diterapkan adalah satu, menyediakan sistem perlindungan data yang kuat, dua, bertindak cepat dan transparan saat insiden terjadi, tiga, menghormati hak privasi pengguna sebagai bagian dari pelayanan. Selanjutnya, kepatuhan hukum dan regulasi. Kalau dilihat dari sisi hukum, perlindungan data pribadi itu bukan hal sepele. Ada banyak regulasi yang mengatur soal ini. Contohnya, GDPR di Eropa dan UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Di Indonesia, aturan-aturan ini dibuat supaya perusahaan nggak seenaknya menyimpan atau menggunakan data orang lain tanpa izin, dan supaya ada perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran. Di DPR, misalnya mewajibkan perusahaan memberitahu otoritas dalam waktu maksimal 72 jam setelah pelanggaran data ditemukan, sedangkan di Indonesia, UU PDP juga mewajibkan perusahaan menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Kalau ada pelanggaran, perusahaan bisa dikenal sanksi, termasuk denda besar, tuntunan hukum, bahkan pencabutan izin usaha. Artinya, ketika Twitter tidak memberikan respon yang cepat dan jelas atas kebocoran data ini, selain melanggar etika, mereka juga terancam melanggar hukum. Konsekuensinya bukan cuma soal nama baik, tapi juga kerugian secara finansial dan hukum. Selanjutnya, ada etika dan tips untuk pengguna. Meski tanggung jawab utama ada di perusahaan, pengguna juga tetap perlu sadar dan waspada terhadap perlindungan datanya sendiri. Banyak orang yang masih belum paham seberapa berharganya informasi pribadi mereka di dunia digital. Kadang, data yang tampak sepele seperti email bisa dimanfaatkan untuk serangan phishing, spam, atau bahkan doxing, membocorkan identitas asli seseorang yang ingin tetap anonim. Makanya penting buat pengguna menerapkan langkah-langkah perlindungan diri seperti yaitu menggunakan password yang unik dan kuat untuk tiap akun, mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA,
rutin cek pengaturan privasi di media sosial, dan menghindari pembagian data pribadi di akun publik. Lalu dari sisi etika pengguna, kita juga perlu belajar untuk menghormati privasi orang lain. Jangan sembarangan sebar data orang lain tanpa izin. Jangan mengakses atau menyimpan informasi pribadi yang bukan milik kita. Dan pastikan setiap aktivitas di dunia digital tetap dalam batas yang sehat dan bertanggung jawab. Dan itu adalah sumber yang kami gunakan untuk memenuhi tugas ini. Kesimpulannya, teman-teman, kebocoran data di Twitter pada tahun 2023 ini menunjukkan lemahnya perlindungan privasi pengguna di platform digital. Lebih dari 200 juta data tersebar menimbulkan risiko serius terhadap keamanan dan etika penggunaan data. Kasus ini menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan, regulasi yang ketat, serta kesadaran publik terhadap privasi digital. Semoga kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa perlindungan data bukan sekedar kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab moral. Terima kasih dan mari bersama ciptakan ruang digital yang lebih aman dan etis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.